pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Jadi dibagi dua pertemuan. Beberapa materi sudah saya share melalui grup WA. Hari ini kita akan fokus pada pertemuan satu, itu pertumbuhan ekonomi atau dalam bahasa Inggris ekonomi growth. Pertumbuhan ekonomi. Nah, di situ akan dibahas satu mulai dari pengertian pertumbuhan ekonomi, kemudian cara mengukur dan menghitung pertumbuhan ekonomi, dan yang ketiga adalah teori pertumbuhan ekonomi. Bagaimana caranya? Kalian sebetulnya harus Google search, cari sumber dan bahan belajarnya. Dan lalu nanti kalian berkegiatan, beraktivitas, melakukan literasi, membaca, kemudian dan numerasi karena ada hitungannya. Kalau bisa dibuat kelompok, jadi ada 5 hal nanti. Secara mandiri kalian membuat video. Kalau bertiga, yang 2 yang ngomong, yang 1 shoot. Tetapi sebutkan namanya dan kelas. Ya, misalkan mengambil pengertian ekonomi, pengertian pertumbuhan ekonomi. Nama saya ini bertiga adalah Anu akan mempresentasikan tentang pengertian pertumbuhan ekonomi. Dan seterusnya sampai selesai teori pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi itu ada yang dari yang klasik, kemudian historis, cukup banyak ya. Yang ada di share di WA group dan juga yang sedang kalian catat. Bisa dipahami alur pekerjaan kita hari ini? Mari kita mulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ekonomi selalu hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 IPA 3 ingin mempresentasikan tentang pertumbuhan ekonomi bab 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah economic growth, adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan GNP atau GDP atau pendapatan nasional atau produksi nasional atau output nasional dengan tidak disertai adanya perubahan hal lain. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menghitung laju pertumbuhan ekonomi. Dengan cara tingkat pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh pertumbuhan yang sebenarnya barang dan jasa yang diproduksi suatu perekonomian. PDB atau PNP, harga konstan real, dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor di tahun ke tahun. Ada pula rumusnya, yaitu pertumbuhan ekonomi tahun tertentu bisa disebut T sama dengan PDB real T dikurangi PDB real O dibagi PDB real O dikali 100%. Selanjutnya saya akan membacakan tentang teori pertumbuhan ekonomi, yaitu aliran klasik. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi: jumlah penduduk, jumlah stok barang, modal, luas tanah beserta kekayaan alam, dan teknologi yang digunakan. Yang kedua yaitu aliran neon klasik, Solow sampai Swan. Pertumbuhan ekonomi tergantung dari faktor produksi, diantaranya modal, penduduk, dan teknologi. Teori Schumpeter. Teori Schumpeter menekankan pentingnya peranan pengusaha di dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Dalam teori ini,
ditunjukkan bahwa para pengusaha merupakan golongan yang akan terus-menerus membuat pembaruan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi. Teori Harold sampai Domar. Dalam analisis pertumbuhan ekonomi, teori Harold Domar bertujuan untuk menerangkan syarat agar perekonomian, pembaruan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi. Teori Harold sampai Domar. Dalam analisis pertumbuhan ekonomi, teori Harold Domar bertujuan untuk menerangkan syarat agar perekonomian dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh dalam jangka panjang. Analisis Harold Domar menggunakan asumsi 1. Barang modal telah mencapai kapasitas penuh. 2. Tabungan proporsional dengan pendapatan. 3. Rasio modal produksi tetap. 4. Perekonomian terdiri dari 2 sektor. Sekian dari kami. Maaf bila ada salah kata atau kurangnya penjelasan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang rumus pertumbuhan ekonomi. Jelaskan tentang rumus pertumbuhan ekonomi. Oke, ini adalah rumus pertumbuhan ekonomi. Untuk contoh soal, misalnya diketahui PDB tahun 2012 sebesar dalam 3 kemudian PDB pada tahun 2013 Oke, kita mempresentasikan sebesar lagi nabung. dalam miliar rupiah. Dikarenakan kelanjutan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 adalah untuk membahasnya, kita masukkan dulu rumusnya ini. Untuk PDB ini kita masukkan yang tahun 2013 yaitu 1.200. Kemudian untuk PDB yang satu ini kita gunakan yang tahun sebelumnya yaitu 20%. Nah, jadi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 adalah sebanyak 20%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Gunawan, saya dari kelas 11 IPA 3. Dan saya Ahmad Maulana Yusuf, sama kelas IPA 3. Di sini kami akan menjelaskan teori pertumbuhan ekonomi nok klasik. Teori pertumbuhan ekonomi Harold Domar. 4 asumsi dalam teori ini yaitu barang modal telah digunakan secara penuh, besarnya tabungan proporsional dengan fluktuasi pendapatan nasional, perbandingan antara modal dan hasil produksi adalah tetap, perekonomian hanya terdiri dari 2 sektor,
Investasi harus terus mengalami kenaikan agar tingkat pertumbuhan ekonomi juga mengalami kenaikan. Teori pertumbuhan ekonomi Solow. Teori ini menyatakan pertumbuhan ekonomi tergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi. 3 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. 1. Pertumbuhan modal. 2. Pertumbuhan penduduk. 3. Pertumbuhan teknologi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmara Nur Ismilayasa dan teman saya Sri. Kita akan menjelaskan tentang teori pertumbuhan ekonomi klasik yang terbagi menjadi 2, yaitu teori pertumbuhan ekonomi Harold Domar dan teori pertumbuhan ekonomi Solow. Saya akan menjelaskan tentang teori pertumbuhan ekonomi Harold Domar. 4 asumsi dalam teori ini yaitu: 1. Barang modal telah digunakan secara penuh. 2. Besarnya tabungan proporsional dengan fluktuasi pendapatan nasional. Ketiga, perbandingan antara modal dan hasil produksi adalah tetap. Keempat, perekonomian hanya terdiri dari 2 sektor. Investasi harus terus mengalami kenaikan agar tingkat pertumbuhan ekonomi juga mengalami kenaikan. Teori pertumbuhan ekonomi Solow. Teori ini menyatakan pertumbuhan ekonomi tergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi. 3 faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan modal, pertumbuhan penduduk, dan pertumbuhan teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zahra dari kelas 11 IPA 3 dan ini rekan saya Siti Maria Mohanisa dan Billy Mulyadin. Kami akan menjelaskan tentang teori pertumbuhan ekonomi klasik menurut Adam Smith dan David Ricardo. Ada 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada jumlah penduduk, 2 persediaan barang-barang modal, 3 luas tanah dan kekayaan alam, 4 ada penerapan teknologi. Pertumbuhan ekonomi tergolong tinggi saat jumlah penduduk masih sedikit, persediaan barang-barang modal cukup banyak, dan tersedianya lahan tanah yang masih luas. Sedangkan pertumbuhan ekonomi teknologi tidak berkembang saat produktivitas penduduk menurun karena kurangnya kapasitas produksi sehingga kemakmuran masyarakat dan frekuensi kegiatan ekonomi pun ikut menurun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 11 IPA 3. Nama saya Marcelia Dan nama saya Arnita. dan di sana ada juru kamera yang bernama Iam Febrianto. Kami akan mempresentasikan tentang teori pertumbuhan ekonomi aluran histori. Aluran histori menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dilakukan secara bertahap. Yang pertama yaitu Fahrenheit list, yaitu tahapan pertumbuhan ekonomi dilihat dari teknik produksi, masa berburu atau mengembara, masa peternak atau bertani, masa bertani atau kerajinan, dan masa industri atau perniagaan. Yang kedua yaitu Bruno Hildebrand atau tahapan pertumbuhan ekonomi ditinjau dari cara pertukaran barang, masa tukar menukar secara in-natural atau barter, masa tukar menukar dengan perantara uang, masa tukar menukar dengan kredit. Dan yang ketiga, Claire Baca, tahap pertumbuhan ekonomi ditinjau dari jarak produsen kepada konsumen. Rumah tangga tertutup, rumah tangga kota, rumah tangga bangsa, rumah tangga dunia. Dan yang selanjutnya Werner Schubrecht. Tahap pertumbuhan ekonomi ditinjau susunan organisasi, zaman perekonomian, kerajinan, dan pertukangan, zaman perekonomian, kapalitas purba, madya, raya, dan akhir. Dan yang kelima, W.W. Rostow. Tahap pertumbuhan masyarakat tradisional, prasyarat, lepas bandas, gerakan kedewasaan, tahap masyarakat konsumsi tinggi. Baik, cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Harap baik-baik saja ya. Nah, di sini saya sudah sendiri sebenarnya. Ada yang men-shoot video dan juga ada yang membantu saya loh. Nah, kami ini berkelompok akan menjelaskan tentang teori pertumbuhan ekonomi. Perkenalkan, nama saya Nelia Ramadanti akan menjelaskan tentang
teori pertumbuhan ekonomi Rostow. Pertumbuhan ekonomi terdiri atas beberapa tahap. Ada perekonomian tradisional, perekonomian transisi, perekonomian lepas landas, perekonomian menuju kedewasaan, perekonomian dengan tingkat konsumsi yang tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Rega Agustina dan Maila Karima. Tetap tonton video ini ya. Perkenalkan, nama saya Rega Agustina. Di sini saya akan melanjutkan teori tentang pertumbuhan ekonomi, yaitu Karl Buchner 1847 sampai 1930. Rumah tangga tertutup, sederhana, tertutup, tidak berhubungan dengan rumah tangga lain. Produksi hanya untuk kebutuhan rumah tangga. Rumah tangga kota mulai membuka diri berhubungan dengan rumah tangga lain, bertambahnya jumlah penduduk dan alat pemuas kebutuhan saling bertukar barang. Perkenalkan, nama saya Maila Karima. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang Karl Buchner. Rumah tangga bangsa. Terciptanya hubungan antara satu kota dengan kota lain, sarana prasarana dihubungkan dengan baik, ruang lingkup makin luas. Rumah tangga dunia. Hubungan antara bangsa karena perbedaan yang tercipta di setiap bangsa. Cukup itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Dan saya mewakili kawan-kawan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami cinta ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Mugia Lucifa dari kelas 11 IPA 3 dan ada teman saya Ergio dan Sarah Anjani. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari bab 2. Kesimpulan dari bab 2 yaitu pertumbuhan ekonomi berhubungan erat dengan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan kenaikan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi dihitung oleh hal-hal sebagai berikut: sumber daya alam, sumber daya manusia, pembentukan modal, investasi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan sikap sosial budaya masyarakat. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah pembahasan kita kali ini tentang pertumbuhan ekonomi.